Ono turis tuku lumpia, duduk yang manis, nonton podcast Patria. One spirit, one Dhamma, Patria pasti jaya. Halo teman-teman, selamat datang di Podcast Patria, ruang ngobrol santai yang membahas inspirasi dari berbagai cerita. Podcast kali ini datang dari kami, DPD Patria Jawa Tengah. Perkenalkan, saya Ari, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah, kali ini kita masih akan ngobrol tentang Porseni Patria, ajang olahraga dan seni yang hanya diadakan setiap 5 tahun sekali, yang kemarin baru saja selesai dilaksanakan di bulan Juni di kota Yogyakarta. Kali ini saya kedatangan 2 tamu nih dari kontingen Provinsi Jawa Tengah yang sukses menorehkan prestasi. Siapakah mereka? Langsung saja kita sambut, ini dia Lalita dan Erlina. Lalita ini merupakan juara 1 pemenang lomba solo vokal dari Jawa Tengah. Dan Erlina adalah juara 1 lomba tenis meja tunggal putri. Ingin tahu lebih lanjut tentang mereka? Langsung saja kita perkenalan dengan mereka. Oke, halo Mas Ari, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Lalita Vidina Nandiani, biasa dipanggil Lita. Saat ini aku mahasiswa semester 7, Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Dan aku merupakan salah satu perwakilan dari kontingen Jawa Tengah di lomba solo vokal. Oke, selanjutnya Erlina, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Erlina Damasari. Aku berkuliah di Universitas Dianuswantoro semester 3, Prodi Sistem Informasi. Dinus ya? Ya, betul sekali. Kita mulai dari fakta unik nih, fakta unik tentang kalian yang belum banyak orang tahu. Bisa diceritakan dari Lalita, apa sih fakta unik yang belum banyak orang tahu tentang diri kamu? Oke, kalau aku nggak tahu sih Mas, sebenarnya ini unik atau enggak. Tapi aku sebelum mau tampil di depan umum, mau itu nyanyi, main teater, atau public speaking apapun itu aku biasanya harus makan kencur dulu. Jadi itu yang nggak tahu itu namanya ritual kali ya Mas. Sebelum maju tuh aku harus makan kencur, terus juga bikin suara jadi plong, terus bikin tenang aja gitu. Jadi hari ini bawa kencur, ada persiapan makan kencur dulu atau enggak? Kebetulan belum ke pasar. Oh, belum ya. Ya, jadi kita spontan aja ya, nggak sempat persiapan makan kencur dulu ya. Nah, dari Erlina nih, apa sih fakta unik yang orang nggak banyak tahu tentang kamu? Sebenarnya bukan fakta unik ya, ini kayak udah umumnya atlet aja, kayak sebelum lomba tuh wajib makan pisang biar lebih semangat gitu, lebih ada tenaga gitu aja sih Mas. Jadi karena masih sering aktivitas olahraga juga ya, jadi kalau kompetisi juga pasti sedia pisang ya di tas ya? Dimanapun selalu bawa pisang. Sekarang bawa pisang berarti? Enggak, maksudnya kalau lagi olahraga aja gitu. Sekarang kan kita lagi ngobrol ya, jadi nggak sempat persiapan ya. Oke, nah lanjut dari awal perjalanan nih, dari Lalita dulu ya. Sejak kapan sih mulai suka menyanyi? Kalau sejak kapan itu nggak tahu sih sejak kapan, tapi kayaknya dari kecil, dari TK sih Mas kayaknya. Tuh, tapi baru menekuninya mungkin pas SMP. Dari kecilnya segini ya? Lebih kecil lagi. Iya. Oke. Jadi dari TK seneng nyanyi. Oke. Terus ada pengalaman apa selama mengikuti selama mengembangkan potensi menyanyi ini? Apakah pernah ikut lomba, pernah juara gitu? Kalau pengalaman lumayan banyak. Itu dulu diawali dari lomba pas TK itu lomba di SMB. Itu kan biasanya cetia-cetia itu sekolah minggu suka ngadain lomba pas Waisak. Terus di situ aku diikutin lah sama orang tua aku yang panitia, terus tiba-tiba dimasukin namanya. Nah pas itu tuh aku inget banget lagu, pertama kali bawain lagu pas lomba tuh lagu Tralala Trilili, yang lagu kecil, anak kecil itu loh Mas. Trilili. Bukan. Oh, bukan ya? Yang Tralalala, nah itu, yang lagu Waisak gitu.
Terus ya udah akhirnya keluar sebagai juara 1 saat itu. Terus nggak pernah ditekuni lagi, tapi abis dari situ lomba udah nggak pernah yang ikut-ikut lagi, ikut-ikut nyanyi segala macem gitu. Tapi akhirnya pas SMP itu mulai dulu kalau nggak salah tuh sempat ada aku les kan Mas, aku les Inggris, itu tuh ada ngambil nilai nyanyi bahasa Inggris. Nah di situ tuh nilaiku dapat F. Nah, terus ya udah kan. Nah, dari situ F itu berarti nada tinggi ya? enggak. Enggak juga. Maksudnya nilainya rendah gitu Oh, kan. Rendah rendah. banget malah. Terus ya udah akhirnya dari situ kok ibuku langsung kan lihat rapot kok langsung nggak diomelin sih, lebih kayak ditanyain ini gimana kok kenapa dapat F. Terus ya udah akhirnya karena ibuku suka nyanyi, bisa nyanyi kan, bisa tahu teknik-teknik nyanyi, ya udah akhirnya diajarin saat itu. Terus mulai tuh dari yang F jadi B, awalnya dari C terus B baru A gitu. Terus karena miss di sana kan jadi kayak notice nih ada suatu perkembangan dan ada bakat, ternyata aku ada bakat gitu. Ya udah akhirnya diikutin les pas waktu SMP. Jadi ada proses bertahap juga ya. Nah, kita geser ke Erlina. Sejak kapan sih menekuni tenis meja? Nah, kalau untuk aku sendiri menekuni tenis meja itu mulai latihan dari kelas 5. Dari kelas 5 itu udah mulai latihan, terus untuk pertama kali latihan itu sama papa saya sendiri. Kebetulan papa juga atlet tenis meja. Terus Dengar-dengar pernah ikut porseni juga ya? betul sekali. Dan juara juga? Iya. Oh, luar. Juara berturut-turut dari Porseni tahun berapa itu ya yang terakhir di Solo sepertinya. Solo ikut? Ya. Berarti Solo itu 2015? Iya, betul. Wah, luar Aku juga biasa ya. ikut waktu itu. Jadi ngintilin bapak sama mama. Se. Berarti kan 2015, sekarang 2025. Dulu 2015 itu kamu umur berapa, Elina? Umur masih 7 atau 9. Kayak masih kecil intinya tuh dari aku TK masih bener-bener kecil udah ikut papa porseni. Berarti waktu papa main, kamu sempat ikut nonton? Iya betul. Keren. Selalu ngikutin kemana aja. Oke, terus ada pengalaman turnamen apa, perlombaan apa selama menekuni dunia tenis meja nih? Untuk yang terakhir itu mungkin yang sangat berkesan itu waktu ikut Jurprof. Ke Jurprof? Betul. Ke Jurprof berarti tingkatnya Jawa Tengah ya? Ya, itu dapat juara 3. Terus yang terakhir lomba itu pas kemarin Porseni. Ya. Itu porseni tingkatnya nasional loh. Itu bukan provinsi lagi. Erlina mewakili provinsi untuk bertanding di nasional. Nah, ini pertanyaan untuk kalian berdua nih. Seberapa besar sih dukungan keluarga atau komunitas atau siapapun di belakang layar dalam perkembangan karir kalian? Mungkin dari Erlina dulu. Mungkin dari aku tuh yang terutama dukungan dari kedua orang tua itu sangat besar sekali. Terus dari klub-klub juga, mungkin itu sih. Oke, kalau aku tadi pertanyaan apa Mas? Dukungan dari orang tua, dari Seberapa komunitas. besar pengaruh ya? Iya. Itu besar banget pastinya. Karena kalau misalkan gak ada dukungan orang tua, mungkin aku nggak jadi Lalita yang saat ini gitu. Apalagi terkhusus buat ibu, apalagi kan ibu yang ngajarin dari kecil nyanyi, teknik dasar nyanyi gimana itu, dan role modelku adalah ibuku. Tuh. Ibuku pahlawanku. Betul. Oh iya. Ini saya mau kasih tahu fun fact ya. Nah, jadi sebelum Lalita dan Erlina ini ikut Porseni Nasional, mereka itu ikut seleksi yang namanya Porsenida. Nah, jadi sebelum Porseni itu kita DPD Jawa Tengah mengadakan seleksi di tingkat provinsi. Nah, kebetulan waktu itu untuk lomba menyanyi diikuti banyak peserta ya. Ada berapa waktu ya, Lita ya? Ada berapa ya? Itu pas udah seleksi ininya, pas di online. pokoknya seleksi online kayak lebih dari 5. Terus pas di sini kayak berapa Mas? 5 ya? Oh 5 juga. 6. Iya 6. Berarti waktu online itu lebih dari 6 ya, karena Iya. perasaan banyak
banyak peserta yang ikut online juga. Terus kan ada seleksi juga kan saat online, ada juri online, terus seleksi buat di offline itu diambil 5 atau 6 orang. Di sini juga Iya, ya. betul. Di sini nih. Oh, ini panggungnya ya. Betul. Ya. Nah, terus untuk Elina kan waktu Porsenida kemarin itu karena nggak ada lawan ya. Jadi kita main sparring jadinya ya. Bertemu semua. Itu waktu itu gimana perasaannya? Perasaannya sangat senang bisa sparring dengan teman-teman walaupun ya sama cowok-cowok, tapi itu kalau sama cowok-cowok tuh lebih menantang gitu, kayak oh jadi gini, tahu permainannya dia gini gitu sih buat pengalaman. Pasti beda ya lawan cowok sama lawan cewek ya. Karena kan mungkin teknik pukulan atau gerakan. Oke. Nah, nih kita bahas tentang Porseni kemarin ya. Gimana perasaan kalian ikut Porseni Patria kemarin? Kesan kalian gimana sih? Kesan pertama, first impression. Oke, dari aku ya. First impression itu kayak wow sih. Bener-bener kan itu kita datang hotel dulu Iya, kan, betul. datang hotel dulu. Terus akhirnya kita sekamar. Iya, kita Kebetulan kita sekamar. teman sekamar. Oh, Terus roommate ya? iya, Iya, kita betul roommate, kita sekali. bertiga. Kalau Silvi nonton, Iya. halo Silvi. Ya, halo Kak Silvi. Nah, terus di situ kita ngobrol-ngobrol satu sama Banyak, lain. betul. Abis itu seremoni tuh besoknya ya, opening seremoni. Mm-mm. Iya, Kita besoknya. datang. Itu tuh bener-bener baru kerasa nih vibes kompetisinya di situ. Banyak dari kontingen-kontingen lain, dari Sumatera, terus ada Kalimantan, Papua paling jauh itu. Terus juga pas ngelihat gor di dalamnya itu udah didekorasi sebagus mungkin itu. Terus ada maskot-maskot lucu. Terus pas kerasa merindingnya itu adalah pas Tali Jiwa dinyanyiin di opening ceremony. Itu bener-bener aku kayak kerasa aja gitu merindingnya gitu. Iya, kayak ternyata oh bisa Jadi- ya Buddhis itu pemuda Buddhis buat acara kayak gini tuh keren banget. Nah, sebelum kalian lihat venue-nya, sebelum kalian datang ke hotel penginapannya itu, yang di benak kalian itu apa sih Porseni ini kayak gimana? Mungkin kayak aku tuh udah bayangan kayak ih seru banget bisa ketemu dari teman-teman Buddhis se-Indonesia pada jauh-jauh, terus bisa punya teman baru, kenalan baru, terus Berarti motivasi ingin kenalan dengan ya itu ada salah satu gitu. Terus bisa nambah pengalaman juga kan, itu pas lagi lomba tuh bisa tahu oh ini dari Sulawesi, dari Jogja gitu. Jadi kayak oh tahu permainan dia tuh gini. Jadi kalian ketemu teman dari yang jauh-jauh gitu ya. Terus kemudian kalian sampai di hotel. Perasaan pas sampai di hotel gimana rasanya? Ada sesuatu yang bikin amazed kah? Oh, kok semewah ini ya? Ada perasaan kayak gitu nggak sih? Iya, jujur iya ya. Iya. Ya kita room tour bareng deh Iya, ya pas kita, itu. waktu Kayak kita itu. buka pintu kamar, terus buka kamar mandi, ngaca. Ya dibuka semua kita, Iya, kita cobain semuanya. semuanya. Oh, inget banget pas itu kita sempat kan dikasih apa itu namanya tote bag yang Iya, dari tote bag. Patria itu, yang isinya tuh ada Tumbler, tumbler, terus, pin, ya, iya, terus baju sama ini baju. juga. Aku inget banget pas itu kita bikin vlog Iya, di buat kamar. Kita unboxing Kita semuanya unboxing bareng-bareng. bareng. Iya, terus kita pakai bajunya juga. pas Kita itu. langsung coba pas Iya, habis bener-bener dikasih. excited banget lah. Pas sampai datang tuh udah excited banget. Jadi ketika kalian terima goodie bag itu, kalian langsung bikin konten gitu ya? Ya Iya, betul sekali, kita langsung unboxing Bener buat banget, vlog. bener-bener. Oke, menarik sih. Nah, ketika kalian masuk ke venue-nya, jadi kan tadi cerita saat kalian kedatangan ya, kemudian ada defile, ya kan dipanggil satu-satu per daerah ya. Itu kalian ada perasaan gimana? Wah ini lomba serius nih, ada perasaan kayak gitu nggak sih? Ada, terus tentunya Ada lebih banget. kayak makin kerasa deg-degan. Iya. Kan soalnya kan waktu itu pas hari opening itu kan langsung tenis meja kan, otomatis kayak kerasa deg-degan. Duh nanti gimana ya mainnya, bisa nggak gitu. Makin kerasa banget. Jadi kan itu kita openingnya pagi ya, siangnya langsung langsung lomba. main di venue pembukaan itu ya. Enggak. Lebih ketakut
ini sih kan kita bawa nama kontingen, jadi kita nggak bawa nama sendiri Iya. dan takut malu-maluin. Kalau Lita kan lombanya di Besoknya, Hari ha-ha. berikutnya ya? tanggal 27 ya kalau kan kalau Erlina tanggal 26 kan? Iya. Iya. waktu itu Erlina lawan pertama dari mana? Lawan pertama itu dari Jakarta, DKI Jakarta. Dari Jakarta ya? Bisa di-spill nggak? Oke nggak sih lawannya? Kalau itu sebenarnya oke, cuman mungkin kurang latihan sedikit aja. Ya baru latihan sedikit mungkin katanya dia. Oh itu langsung menang 2 set ya? Iya, kebetulan tiga atau 4 kali aku main langsung 2 set. Oh, mantap juga ya, keren. Nah, Lita nih kan ada jeda 1 hari nih. Waktu itu juga ada vokal coaching juga kan? Nah, itu gimana? Ya, ini menarik sih. Pas vokal coaching tuh kan langsung dikumpulin ya. Itu kan Kebayang nggak kalau akan ada vokal coaching? nggak kebayang sama sekali. kebayang ya. Itu kayak tiba-tiba deh dikasih tahu kan. Kayaknya itu bukan saran, apa namanya, permintaan khusus dari Bunda Citra mungkin ya. Kan Bunda Citra salah satu juri, ha. Terus mungkin pengen nih sebelum apa namanya, pada lomba, jadi dikasih pembekalan dulu tentang vokal gitu. Nah, di situ kan disuruh nyanyi-nyanyi satu-satu, Mas. Tuh bener-bener kayak langsung kerasa vibes kompetisinya gitu. semua peserta Iya, itu di satu ruangan kumpul terus melingkar gitu kan. Citra ini sebagai mentor. Iya, di situ awal banget masuk disuruh kumpul, kan udah nih, nggak ada perkenalan, malah langsung coba kamu nyanyi. Kan aku kebetulan yang kedua kan, yang satu itu dari kontingen Jateng juga, namanya Yolanda. Oh, yang dari Temanggung ya? Iya, itu pertama, dia nyanyi pertama, terus aku nyanyi, aku udah grogi, gemeter, nggak tahu mau nyanyi lagu apa, akhirnya aku nyanyi lagu yang aku lombakan, itu lagu Anganku Anganmu. Terus akhirnya muter semua 16-17 peserta nyanyi, semuanya bagus-bagus semua, Mas. Kayak, wah gila sih itu. Kayaknya ini saya nggak bisa kalau tampil biasa-biasa aja gitu ya. Banget, jadi semangat sih malah. Iya sih, seru sih ya. Mm-mm. Persiapan kalian seperti apa sih? Dari Lita dulu boleh? Arlina dulu deh. Siapa dulu nih? Lita dulu boleh. Oke, kalau buat aku kan sebelumnya itu lagi tahu mau ada seleksi nih pas lagi liburan kuliah. Kebetulan tuh di rumah aku latihan sama papa. Terus kan habis itu nggak selang lama udah masuk kuliah. Aku di sini ikut latihan di daerah dekat kampus itu ada juga klub di situ. Ikut lomba buat nggak lomba sih, kayak latihan rutin lah setiap seminggu sekali. Jadi gabung ke klub itu ya? Iya, kebetulan juga ada teman tapi lumayan jauh dia di daerah UIN. Oh, UIN. Oh, jauh sih Ya, dari sini. lumayan jauh. Udah sih itu aja. Berarti dulu kan kita ada seleksi Porsenida itu bulan November kalau nggak salah ya. Iya. Terus berarti setelah itu ada latihan dan ikut klub gitu ya. Iya. Dan kebetulan juga papa ada klub sendiri, kayak papa yang latih di tempat mana gitu. Oke, untuk Lita gimana persiapannya? Ini persiapan Porsenida atau Porseni nih, Mas? Porseni. Oh, Porseni. Untuk persiapan Porseni sendiri itu karena aku orangnya suka mepet-mepet, jadi Sebelum ngomong Porseni kan, Porsenida itu kan kamu dinyatakan lolos ya, itu perasaanmu gimana? Waktu itu seleksi daerahnya ketat atau gimana menurutmu? menurut aku itu ketat banget menurut aku. Soalnya kita tuh peserta sama-sama nggak tahu kalau ternyata Jateng boleh nih perwakilan 2 gitu. Jadi kita sama-sama taunya cuma 1 doang. Nah, kebetulan saat itu tuh aku udah kenal sama Yolan, terus Yolan pas itu tuh sempat nge-reach out aku duluan, kayak kita tuh saling kagum satu sama lain. Nah, pas lomba itu kita udah kayak saling kayak udah nggak apa, aku ikhlas, kamu yang ini, kamu yang Berarti kamu berkompetisi dengan sahabatmu. iya bener banget. Terus akhirnya kita di sini kan di belakang tuh di kamar mandi, di depan kamar mandi kayak udah nggak apa, aku ikhlas kalau kamu yang wakilin Jateng. Terus dia bilang juga kayak Nggak ada ini kompetisinya sih kok. karena aku ngerasa dia tuh bagus banget, Mas, bener-bener kalau denger dia nyanyi tuh dari hati gitu. Jadi kayak ya udah saat itu nothing tulus, terus tiba-tiba disebut, awalnya nama aku dulu yang disebut. Nah itu tuh
aku kaget banget, kita lihat-lihatan, terus kayak dia langsung kayak udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa gitu. Terus tiba-tiba disebut kontingen yang kedua, perwakilan yang kedua, Yolanda bla 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 gitu. Terus kita sama-sama kaget, ya kita pelukan gitu. Oh, seru ya. Seru banget.